Baik, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Bapak Ibu sekalian, mari kita berfokus pada mosi, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis dengan konteks informasi spesialis didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan khusus dan skill terkait pekerjaan tertentu di area ilmu tersebut. Mari membedakan terlebih dahulu pendirian dari pemerintah pembuka dan pemerintah penutup Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa hal tersebut akan terjadi pada segala aspek karir, tidak hanya dalam karir spesialis saja. Namun hal ini beranggapan bahwa glorifikasi itu sifatnya menguntungkan, yang mana adanya glorifikasi itu menguntungkan bagi orang yang mengambil gelar spesialis seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya adanya glorifikasi itu bisa menyebabkan seseorang itu mempunyai stereotip atau pandangan buruk bahwasannya adanya glorifikasi itu dapat mengakibatkan orang itu beranggapan bahwa orang kalau misalnya tidak mengambil profesi sebagai spesialis, maka hal tersebut tidak akan menguntungkan bagi dirinya sendiri seperti itu. Nah, salah satu contoh bahwasannya ada orang yang mengambil jurusan ekonomi dan ada orang yang mengambil jurusan spesialis kedokteran. Tentu kalau misalnya stereotip itu atau pandangan bahwasannya glorifikasi terhadap karir spesialis itu masih ada, masih dicanangkan, maka orang yang mengambil jurusan ekonomi itu akan merasa bahwa dia tidak beruntung dibandingkan dengan orang yang mengambil spesialis kedokteran tadi yang saya sebutkan seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwasannya dalam dunia pekerjaan sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan orang tersebut mengambil spesialis atau bukan, atau orang tersebut mengambil gelar spesialis, tetapi yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan saat ini yaitu bagaimana orang tersebut dapat mengasah skill, bagaimana orang tersebut dapat berinovasi, dan bagaimana orang tersebut dapat memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya adanya konsentrasi dalam berbagai bidang dan spesialis yang diglorifikasikan itu sangat membawa dampak yang sangat signifikan, di mana glorifikasi spesialis itu tidak serta-merta menjadikan generali itu penting. Karena dalam hal ini lambat laun yang mengatakan bahwasannya atau berpandangan bahwasannya glorifikasi karir spesialis itu penting, itu akan beranggapan bahwasannya generali itu tidak penting, lambat laun akan hilang. Nah, itu sangat tidak betul karena untuk generali atau pekerjaan yang lain itu sangat dibutuhkan bagi orang yang ahli di dalam bidangnya, bukan karena dia mengambil karir atau mengambil gelar sebagai spesialis. Nah, dalam tim oposisi tadi beranggapan atau menyampaikan argumen bahwasannya orang itu tidak harus mengambil gelar atau profesi sebagai spesialis, tidak, tetapi orang bisa mendapatkan suatu pengalaman spesialis ketika orang tersebut magang. Nah, hal tersebut sangat saya tidak benarkan karena magang itu sendiri adalah bahwa orang tersebut itu agar bisa berpandangan bahwa bekerja itu sebenarnya konteksnya itu luas. Bekerja itu adalah untuk mengasah skill. Bekerja itu adalah untuk bagaimana kita bisa mencari inovasi, bagaimana kita bisa berpandangan lebih luas daripada kita hanya berpangkuan pada spesialis itu sendiri seperti itu. Nah, selain itu untuk adanya glorifikasi spesialis itu akan berdampak negatif di mana orang tidak bisa berinovasi dengan leluasa, orang tidak bisa menyampaikan ide secara kreativitasnya sendiri karena dibatasi dengan adanya glorifikasi bahwa karir spesialis itu tuh penting. Padahal di dalam dunia nyata untuk karir spesialis itu tuh sama-sama penting dengan generali karena untuk semua karir yang ada di dalam dunia pekerjaan itu adalah seimbang antara satu dengan yang lainnya, tidak ada yang diistimewakan antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Apabila pandangan tentang glorifikasi karir spesialis ini terus dicanangkan dan terus berlanjut, maka hal tersebut akan mengakibatkan bahwasannya orang berpandangan bahwasannya dia harus mengambil profesi spesialis. Padahal tidak semua orang tua itu bisa membiayai anaknya untuk memperoleh gelar tersebut. Karena spesialis itu pasti membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan orang tua tidak mungkin mampu untuk membiayai anaknya untuk mendapatkan gelar spesialis seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, sejatinya ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan spesialis itu dinilai tepat menurut tim oposisi karena menghasilkan sebuah keuntungan dan juga mereka tidak perlu susah payah mencari pekerjaan. Hal itu sangat-sangat
tidak mungkin apabila tidak diimbangi dengan skill maupun wawasan yang diperoleh orang tersebut seperti itu. Jadi kesimpulannya, glorifikasi pada karir spesialis itu sangat tidak bagus dan sangat negatif karena glorifikasi itu dapat menimbulkan stereotip yang negatif di kalangan banyak masyarakat sehingga orang tersebut menjustifikasi dirinya harus memperoleh atau harus bergelar spesialis seperti itu. Terima kasih. Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Spesialis merupakan orang yang memiliki pengetahuan khusus dalam sebuah konsentrasi bisnis atau usaha. Spesialis masih sangat diperlukan sehingga glorifikasi terhadap spesialis sangatlah penting. Terbukti bahwa spesialis sangatlah penting dan tetap menjadi patokan atau acuan di mana orang dalam mengambil informasi ataupun mempercayai sebuah informasi tersebut. Pertama, glorifikasi spesialis tidak serta-merta menjadikan generalis sebagai hal yang tidak penting. Glorifikasi spesialis adalah dukungan atau pacuan sehingga orang-orang dapat tetap mengetahui bahwa spesialis adalah hal yang sangat penting, atau orang-orang beranggapan bahwa spesialis merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, namun dalam hal ini generalis atau orang-orang dengan pekerjaan umum masih tetap melakukan pekerjaannya di bidang umum lainnya. Oleh karena itu, hal-hal yang dikhususkan pada generalis tidak akan dialihgunakan oleh spesialis. Kedua, bahwa lapangan kerja akan menjadi terbatas ketika glorifikasi spesialis tersebut. Itu merupakan anggapan yang salah. Lapangan kerja yang semakin terbatas juga akan terjadi kepada masyarakat bukan dikarenakan masalah spesialisasi, tetapi masalah seperti ras, risk country privilege, dan sebagainya. Spesialisasi tidak akan membuat lapangan kerja menjadi terbatas, karena pada dasarnya pekerjaan yang membutuhkan generalis akan tetap ada dan tidak akan dialihgantikan oleh spesialis. Ketika distorsi terjadi akibat perubahan ekonomi, maka peran yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap dan negara pada umumnya adalah orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut, seperti spesialis. Glorifikasi terhadap spesialis harus tetap ada, sehingga orang akan mempunyai keinginan untuk melanjutkan serta memperoleh gelar spesialis tersebut. Mengapa gelar glorifikasi terhadap spesialisasi penting? Karena di mana orang-orang sudah dapat memperoleh informasi secara bebas melalui sosial media dan media lainnya, mengakibatkan bahwa orang-orang juga dapat ikut serta dalam memberikan informasi yang dianggap benar ke dalam media sosial tersebut, menyebabkan menjadi delusi dan informasi salah guna atau salah tangkap tanpa melalui proses analisa. Ini akan menjadi buruk apabila glorifikasi terhadap spesialis menjadi sesuatu yang disesalkan. Jika mengglorifikasikan spesialis, orang-orang menganggap bahwa argumen atau opini yang harus dipertimbangkan adalah yang memiliki analisis yang jelas dan diberikan oleh spesialis yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya oleh publik. Bahwa glorifikasi daripada karir spesialis akan begitu berdampak bagi orang-orang yang tidak memiliki opsi lain. Karena ketika orang-orang akan berlomba-lomba ke spesialis karena lebih seksi dibandingkan dengan generalis, bahwa ada banyak opsi pekerjaan di generalis dan orang-orang tersebut lebih bisa masuk ke dalam banyak opsi karena memiliki basic ilmu di macam bidang tersebut. Dalam dunia pekerjaan, pengembangan untuk dikonfirmasikan bahwa kesempatan akan selalu ada dan dapat diakses, kesempatan tersebut selalu disediakan. Zaman selalu berubah, bahwa gelar spesialis akan selalu penting untuk membedakan kemampuan tiap-tiap orang dan bagaimana kemampuan berkontribusi terhadap masalah yang konteks.
Akses-akses seperti itulah yang terbuka di zaman sekarang, merupakan hal yang penting dan tidak menyesali adanya glorifikasi dari spesialisasi. Bentuk-bentuk spesialis yang bisa dipelajari walaupun bukan lewat perkuliahan dan dapat diakses di lapangan pekerjaan. Belajar tidak hanya bisa lewat berbayar atau spesialisasi, karena banyak spesialis-spesialis saat ini yang ingin mengajarkan informasi-informasi dan pelajaran tersebut melalui media sosial seperti TikTok dan YouTube. Bahwa jika melihat ada orang ingin menjadi spesialis di bidang tertentu dan karena permintaannya banyak, oleh karenanya banyak juga orang yang mempublikasikan akses dan kesempatan yang disediakan di media sosial saat ini. Terdapat pula spesialisasi yang lebih dalam dan dibutuhkan sertifikasi dalam pendidikan. Kebanyakan perusahaan menuntut orang tersebut untuk beradaptasi ke banyak kemampuan spesifikasi. Di zaman ini terus berkembang, oleh karenanya kita membutuhkan kemampuan-kemampuan yang lebih spesifik. Karena masalah yang dialami juga spesifik. Terima kasih.